Ya, kemarin kita belajar teks eksplanasi. Hari ini kira-kira kalian belajar apa? Ada yang tahu belum? Atau tadi malam ada yang belajar nggak? Wah, ayo siapa yang sudah belajar? Coba dijawab. Iya, siapa namanya itu? Yang belakang? Benar, teks ulasan. Hari ini kita akan membahas teks ulasan. Kok background ya? Background. Kita akan belajar teks ulasan. Yang semalam sudah belajar, pasti tahu kalian apa itu teks ulasan. Ini deh, kalian pernah nggak membaca sebuah buku seperti dongeng, novel, atau cerpen, atau film bisa, atau lagu, puisi? Ayo siapa? Ya kamu pernah baca buku apa aja? Buku yang pertama tadi apa? Ya, itu judulnya apa? Itu kan judulnya. Terus penulisnya siapa? Pengarangnya? Oke. Terus kamu pernah dengerin lagu gak? Atau lagu favoritmu apa? Ya, itu cerita di balik lagu itu apa? Oke. Nah, anak-anak, tadi yang disebutkan teman kalian, buat teman kalian itu sudah termasuk teks ulasan. Jadi teks ulasan itu apa? Teks ulasan itu teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, buku, lagu yang disebutkan dari temanmu itu, puisi, itu bisa disebut teks ulasan. Jadi pada hari ini kita akan belajar teks ulasan, tapi kita akan mengulas sebuah cerpen. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan bisa di akhir pembelajaran teks ulasan ini, materi teks ulasan ini, kita akan bisa menimbulkan isi cerpen secara lisan maupun tulisan. Lisan tuh seperti teman kalian tadi yang dua sebelumnya, itu termasuk mengulas secara lisan. Lalu kita juga bisa menemukan unsur-unsur pembentuk teks atau struktur teks ulasan. Ada apa aja? Nah, nanti selanjutnya di situ kan ada identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Kita pelajari nanti di sini. Oke? Lalu yang ketiga, kita bisa menulis teks ulasan berdasarkan cerpen yang dibaca dengan memperhatikan struktur kaidah pembahasan. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak apa tujuan kita mengulas atau membuat teks ulasan? Yang di barisan ketiga, pojok sendiri apa? Boleh. Sebelahnya? Oke, terus benar sekali. Betul. Jadi tujuan kita untuk mengulas atau membuat teks ulasan itu kita bisa memberikan informasi yang komprehensif. Oh iya, sebelumnya ibu mau kalian buka halaman 154. Maaf, itu kelupaan. Halaman 154 itu. Ayo. Ya, yang teks ulasan kita, karya kita. Oke, jadi
kasih waktu berapa nih? 1 slide berapa menit? 3 menit, 2 menit cukup ya. Yang Ibu ucapkan tadi bisa ditulis ya, apa itu komprehensif, subjektif, bisa dijadikan catatan. Biar kalian nih kalau besok muncul kata-kata subjektif, kalian masih itu kan, masih ingat kan, bisa kalau lupa bisa cari buku catatan itu subjektif itu apa, komprehensif itu apa gitu ya. Jadi yang Ibu katakan tadi bisa dicatat. Selanjutnya, ciri-ciri teks ulasan. Seperti tujuan teks ulasan ya. Kita lihat. Yang pertama ada memberikan penilaian akan evaluasi terhadap suatu karya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi mengenai tujuan menulis atau tujuan teks ulasan ya, memberikan penilaian. Oke. Lalu yang kedua ada bersifat subjektif. Bersifat pribadi atau pandangan atau pendapat diri sendiri, pendapat perorangan. Lalu memberikan argumen atau alasan yang mendukung penilaiannya. Selanjutnya memberikan deskripsi atau penjelasan yang komprehensif atau menyeluruh atau apa tadi? Menyeluruh atau lengkap ya, komprehensif. Lalu menggunakan bahasa yang sifatnya evaluatif. Anak-anak tahu nggak evaluatif itu apa? Evaluatif itu apa? Iya, menilai suatu keberhasilan. Jadi bahasa yang digunakan itu bisa disebut bahasa untuk menilai sebuah karya. Kan teks ulasan kan memang menilai, mengulas. Jadi biasanya bersifat menilai. Lalu struktur teks ulasan ini terbagi menjadi 5. Ada apa aja? Identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan terakhir evaluasi. Nah, identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi. Yang tadi malam belajar pasti tahu apa aja. Coba tunjuk. Apa sih identitas itu? Isinya apa aja? Ayo. Yang lainnya? Ya, nama pengaruh itu juga bisa disebut identitas. Ya, jumlah halaman, ya identitas. Terus orientasi. Ayo, ada yang tahu orientasi apa? Nah, langsung aja ya, kita masuk ke struktur teks ulasan. Seperti yang dikatakan Ibu tadi, identitas. Kalian bisa mengambil, contohkan ya, satu buku. Ambil satu buku. Contohnya nih, identitas itu bisa terletak di cover buku, di depan buku, di sampul buku. Misalnya nih, nama pengarang, saya lihat Ustadz Khairul Rahim. Nama pengarang, sebenarnya judulnya Kenikmatan Surga dan calon penghuninya. Terus penerbitnya siapa? Ini CV Pustaka Agung Harapan. Jumlah halamannya ada berapa? 96. Terus apa lagi? Ya, itu bisa disebut identitas buku atau identitas yang akan kita gunakan dalam teks ulasan. Oke? Sudah paham? Bisa ditulis terlebih dahulu.
sinopsis, ringkasan atau isi karya. Jadi kalian baca atau dengarkan musik atau baca puisi, kalian ringkas isinya itu apa. Jadi nggak semuanya ditulis kembali, kebanyakan. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi. Ada yang tahu evaluasi itu apa? Nggak tahu. Evaluasi itu penjelasan tentang kelebihan buku, kekurangan buku, seperti yang itu tadi bilang. Jadi pada teks ulasan itu ada kritik dan saran yang dari ibu katakan itu masuk ke dalam evaluasi. Jadi kalian kalau mengkritik atau memberikan saran karya tersebut seperti alur ceritanya terlalu berbelit-belit, terus bahasanya terlalu mudah atau sulit dicerna oleh kita, itu bisa dijadikan evaluasi. Kaidah kebahasaannya gimana, isinya gimana, tampilannya gimana, atau covernya terlalu jelek, covernya terlalu sederhana, covernya terlalu nyentrik, bisa kalian jadikan evaluasi. Terus dalam evaluasi itu juga ada penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulan dari identitas atau orientasi atau sinopsis analisis itu kalian rangkum memberikan kesimpulan di evaluasi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Jadi ada 4 konjungsi. Yang pertama ada konjungsi penera. Kalian buka halaman selanjutnya, ya. Konjungsi penera. Coba dibaca, Mas. Apa itu konjungsi penera? Oke, kalian paham?
akan diulas. Yang meliputi apa aja? Ya, judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan buku, halaman buku, ukuran dimensi buku, bisa masuk ke identitas buku. Lalu mencatat hal-hal menarik atau penting dari suatu karya. Selanjutnya menelaah kelebihan dan kelemahan karya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terus yang keempat, ada merumuskan kesimpulan tentang isi dan pesan dan membuat saran-saran untuk pembaca yang terakhir. Oke, selesai. Selanjutnya, ibu akan membagikan sebuah teks. Maaf, sebelumnya sampai sini ada yang dibingungkan atau ada yang mau bertanya? Enggak ada. Kalau enggak ada, ibu akan bagikan sebuah teks cerpen. Kalian bentuk kelompok. Ini ada jumlah siswanya, ada berapa orang, ada berapa siswa-siswiku. Ada 6, ada 30. Kalau 30 dibagi 6 kelompok, ya. 6 kelompok. Kalian mau pilih sendiri atau ibu pilihkan? Pilih sendiri, boleh, ya. Ayo. Setelah itu, ibu akan membagikan sebuah cerpen. Kalian bisa mengulasnya, ya. Silakan dikerjakan, ya. Maaf, dibaca terlebih dahulu. Hal-hal yang penting seperti langkah-langkah menulis teks ulasan tadi yang sebelumnya dikatakan. Dicatat yang penting-penting, identitasnya apa saja. Oke? Ya, silakan jangan rame, ya. Yang mau ke kamar mandi silakan ke kamar mandi. Yang mau minum silakan minum. Oke, karena waktunya sudah mau berakhir, kurang 1 atau 2 menit. Ya, pelajaran selanjutnya akan segera dimulai. Pelajaran apa selanjutnya? Matematika. Oke. Tugasnya sudah selesai semua? Belum? Ya, dilanjutkan besok, ya. Nah, disimpan terlebih dahulu sini, dikumpulkan. Nanti dikumpulkan ke meja ibu, ya. Istirahat. Besok dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mbak, silakan dipimpin doanya. Oke. Terima kasih anak-anak karena hari ini telah mendengarkan ibu. Ibu pindah ke kelas sebelah, ya. Oke. Sekian dari ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini